Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami ya Bapa supaya kami semakin mengerti, memahami, tapi terlebih melaksanakan apa yang Kau kehendaki dalam diri kami. Sehingga kami seperti yang Kau sabdakan dalam kitab Yesaya, tak akan meninggalkan kami, tak akan menghilangkan kami dari hadapan-Mu. Terima kasih Bapa atas janji yang menguatkan itu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sekali lagi, Advent dan Natal adalah mengungkapkan siapa sebetulnya Tuhan kita, identitas Allah itu seperti apa. Dan itu membedakan antara agama Kristen dengan agama yang lain. Jadi Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Dan juga pada saat itu juga menunjukkan siapa kita itu. Siapakah kita itu, diri kita sendiri itu. Hari ini dalam bacaan pertama kita lihat Nabi Yesaya mengatakan bahwa aku sendiri sang penebus. Sekali lagi, yang menyelamatkan kamu dari perbudakan di Mesir, yang membebaskan kamu, yang menuntun, yang membawa kamu, ya, membuat kamu semakin damai berkelimpahan. Bahkan dikatakan bahwa namamu tak akan dilenyapkan dan dihilangkan dari hadapanku. Wow, saudaraku terkasih, itulah Tuhan kita. Itulah Allah kita yang memberikan, katakanlah, penyelamatan dan penebusan dalam diri kita. Nah, karena itu saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita semakin harus mengenal siapa kita itu. Dan kalau kita tahu siapa kita, maka kita bersikap dengan benar di dalam mengikuti Dia. Mendengarkan Tuhan Yesus. Sekali lagi, mendengarkan Tuhan Yesus. Mengikuti apa yang menjadi kehendak-Nya. Mengasihi Dia, mengasihi sesama, seperti yang Ia kehendaki bagi kita. Sehingga nama kita tak akan hilang, tak akan lenyap di hadapan Tuhan. Itulah sebetulnya keselamatan. Itulah sebetulnya kedamaian. Dan itulah sebetulnya rahmat yang Tuhan sampaikan kepada kita semua. Nah, untuk itu maka apa yang perlu dan sangat perlu dikatakan Yesus hari ini adalah kepekaan dan ketajaman. Tanda-tanda zaman apa yang ada di sekitar kita. Yesus dengan sinis mengatakan ketika Yohanes Pembaptis datang berpuasa, bermati raga, hidup yang keras itu, mereka mengatakan dia kerasukan iblis. Tetapi ketika Yesus datang dan makan bersama orang-orang berdosa, mereka katakan Yesus adalah seorang pelahap, seorang pemabuk. Jadi saudara, seringkali kita itu mempunyai begitu banyak alasan, begitu banyak katakanlah alasan dan rasio yang untuk membenarkan diri. Nah, coba kita lihat. Mungkin juga pada saat sekarang ini dengan pandemi ini, ya, begitu banyak alasan kita untuk tidak dekat dengan Tuhan lagi, untuk nggak peduli lagi, untuk apa? Dengan berbagai macam alasan yang mungkin tidak benar, atau mungkin juga benar, tapi juga alasan untuk tidak semakin dekat dengan Tuhan. Jadi sebetulnya saudaraku terkasih, dengan pandemi ini, jujur kita harus sebetulnya untuk semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mendengarkan dan semakin mengikuti apa yang Ia kehendaki bagi kita. Tapi tergantung kita masing-masing. Sejauh mana kita sungguh-sungguh, ya, menghayati apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Saudara, dengan demikian pada masa Advent dan Natal ini sebetulnya saat dimana kita introspektif. Saat dimana kita mau mendengarkan, ya, menghayati dan mengikuti apa yang sesungguhnya dapat terjadi dalam diri kita. Ya. Beberapa hari yang lalu saya melihat di dalam YouTube kisah tetapi rumah yang tidak hancur sama sekali, bahkan seperti dilindungi oleh kuasa-kuasa ilahi sehingga tidak dihancurkan oleh abu panas di Gunung Semeru. Hanya rumah itu, di tempat lain, rumah lain terpenuhi dengan abu-abu, dan truk-truk juga terpenuhi sampai setengah
dari abu itu menutupi truk itu dan rumah-rumah yang lain, dan hanya rumah itu. Dengan penuh kerendahan hati sang pemilik mengatakan, ya selama ini saya menjalankan amalan-amalan yang Tuhan kehendaki dalam saya. Saya menjalankan ibadat ibadat pagi, siang, sore, dan malam, sembahyang 5 waktu. Lalu juga menyumbang, membantu orang lain, bersedekah dengan banyak orang. Saudara, mungkin dengan malapetaka ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak mampu dan tidak berdaya. Kalau kita perhatikan begitu banyak kerusakan-kerusakan, tapi rumah itu tidak. Karena itulah kita wajib, ya, kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan supaya kita dilindungi, dijaga, dan dipelihara. Kita tidak mampu melakukan banyak hal dalam hidup ini. Ya, ketika badai terjadi, apa yang kita lakukan? Ketika gempa bumi terjadi, apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Gejala alam yang sedemikian dahsyat itu, kita mau berbuat apa? Nah, disitulah saudaraku terkasih, ketika kita merendahkan diri dan tunduk kepada Tuhan, melakukan apa yang baik bagi kita dan orang lain, bersedekah, ya, kemudian menolong orang lain, apa saja yang Tuhan cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama, tanpa tangan kanan melihat apa yang dikerjakan oleh tangan kiri, dan sebaliknya. Dan dia juga mengatakan, si bapak itu mengatakan, ya, saya tidak ingin mengingat-ingat lagi apa yang saya berikan kepada orang lain. Ya. Bahasa kita, tangan kanan tidak perlu lagi tahu apa yang diperbuat tangan kiri. Dan sebaliknya. Dan tidak perlu gembar-gembor. Dan itulah saudaraku terkasih. Semoga pada masa Advent ini kita semakin mengenal siapa kita. Dan kita semakin mengenal apa yang harus kita lakukan. Berbuat baik sebaik-baiknya, meski mungkin sulit. Karena itulah bagian dari hidup kita. Ya, hati nurani kita mengatakan, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Semoga Anda dan saya dan kita semua bertekun untuk menjalankan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan Tuhan tidak akan menghilangkan nama kita di hadapannya. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua. Sekali lagi, jangan lelah berbuat baik. Tuhan memberkati Anda dan kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.